Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produser film menghina Nabi Muhammad dan pegiat anti-Islam Arnold van Doorn justru menjadi Muslim. Dan dia pertama kali melakukan ibadah haji tak lama setelah masuk menjadi mu'alaf. Dia mengatakan mendapat ketenangan setelah menjadi Muslim. Situs irib.ir melaporkan, mantan politisi Partai Kebebasan Wilders, pimpinan orang anti-Islam terbesar sejagat, Geert Wilders, mengatakan sangat menyesal telah menghina Islam. Semoga penyesalan, pertobatan, dan air mata saya dapat mencuci seluruh dosa saya, ujarnya. Doorn menjadi mengenal Islam justru di saat mencari kelemahannya. Dia pernah menjadi produser film fitnah bercerita mengenai Islam dan Al-Quran mengajarkan kekerasan. Namun setelah banyaknya protes tentang film itu, Doorn makin ingin mendalami Al-Quran dan akhirnya dia menemukan kebenaran pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Dia pun memeluk Islam. Doorn mengatakan sejak naik haji dan datang ke Tanah Suci merupakan hal terbaik dalam hidupnya. Dia mengaku merasa malu saat berada di depan makam Muhammad. Saya benar-benar berharap Allah mengampuni saya dan saya mempunyai salah besar telah menjelekkan Muhammad, kata Doorn. Doorn menjadi salah satu dari 15.000 mu'alaf Belanda tahun ini. Jumlah itu meningkat dari 12.000 orang. Doorn merupakan sosok yang sopan dan lembut. Dia percaya bahwa Islamofobia atau diskriminasi terhadap Islam dan kaum muslim di Eropa berasal dari media-media barat dan upaya pemerintah untuk memperlihatkan citra Islam yang gelap. Dia bahkan mengatakan jika orang-orang di Eropa tahu betapa indah dan bijaksananya Islam, maka mereka semua pasti akan menjadi mu'alaf. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Ma'an MNA, Doorn menyatakan minatnya untuk melakukan perjalanan ke Iran dan negara-negara Islam lainnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya berharap dapat melihat beberapa kota di negeri mullah itu, seperti Isfahan, Shiraz, dan Qum. Saya telah mempelajari Al-Quran berdasarkan keingintahuan, dan saya mulai sekitar setahun lalu setelah saya meninggalkan PVV. Sebelum itu saya hanya mendengar cerita negatif tentang Islam. Semakin saya membaca Al-Quran, semakin saya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar-benar indah dan bijaksana, kata Doorn. Saya telah memiliki pendidikan agama sebagai seorang Kristen, jadi saya sudah memahami banyak nilai-nilai. Lebih mudah dari seorang Kristen menjadi seorang Muslim daripada seseorang yang tidak memiliki kepercayaan, karena saya sudah melihat hal-hal tentang para nabi, malaikat, dan ajaran yang diperlukan dalam agama apapun. Lanjut dia. Doorn mengatakan sangat menyesal telah menghina Islam. Semoga penyesalan, pertobatan, dan air mata saya dapat mencuci seluruh dosa saya, ujarnya usai melaksanakan ibadah haji seperti dikutip situs Irib. Dia juga mengatakan sejak dirinya naik haji dan datang ke Tanah Suci telah menjadi hal terbaik dalam hidupnya. Dia mengaku merasa sangat malu saat berada di depan makam Nabi Muhammad. Saya benar-benar berharap Allah mengampuni saya mempunyai salah besar telah menjelekkan Nabi Muhammad, ucap dia. Sejak peluk Islam, dijauhi teman. Alhasil setelah Doorn menjadi mu'alaf, mantan rekan-rekan kerjanya di partainya dulu sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan dia. Saya belum berbicara dengan Geert Wilders sejak saya meninggalkan Partai Kebebasan. Saya tidak tahu kenapa. Ketika Anda meninggalkan partai, Anda pada dasarnya sudah dianggap tidak ada lagi, kata Doorn saat diwawancarai kantor berita Ma'an MNA seperti dilansir situs jyj.ir. Mantan rekan-rekan saya takut untuk melakukan kontak dengan saya. Hal ini tidak baik untuk karir mereka dalam partai jika mereka melakukan itu, lanjut dia. Namun ketika dirinya ditanyakan hal apa yang paling penting bagi seorang non-muslim dalam melihat Islam, Doorn menyatakan bahwa agar pelajarilah Islam di luar penilaian negatif. Setelah itu Anda akan melihat bahwa Islam benar-benar indah dan agama yang sangat murni, sejarah besar dengan standar tinggi, ucap dia. Doorn mengatakan bahwa kaum muslim saling merawat satu sama lain dengan kemakmuran dan kesulitan. Ini memberikan kedamaian di dalam diri dan kebijaksanaan. Dan ini mengandalkan kehidupan spiritual Anda. Hidup itu lebih daripada uang dan materialisme. Anda akan menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik. Di Barat, Islam pada umumnya dituduh telah mempromosikan terorisme.
munculnya masalah anti hak asasi manusia atau HAM atau penganiayaan terhadap perempuan. Namun Dorn mengatakan bahwa itu terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang Islam. Anda dapat menemukan orang-orang fanatik dalam agama apapun di seluruh dunia. Sayangnya, 1% orang-orang fanatik itu menunjukkan dirinya di televisi dan media lainnya, dan pengaruh mereka diperbesar. Sementara 99% kaum muslim adalah pekerja keras dan pendamai. Jika lebih banyak orang akan belajar sejati Islam, semakin banyak orang akan melihat keindahan itu, jelas Dorn. Dia juga menyatakan sejak dirinya naik haji dan datang ke Tanah Suci, telah menjadi hal terbaik dalam hidupnya. Arnold van Doorn, karya saya selanjutnya untuk melayani Islam. Van Doorn saat sedang melaksanakan haji menyatakan bahwa ia tak sanggup menahan air mata sejak kedatangannya di Mekah. Dan ia merasakan bahwa saat inilah momen yang paling indah. Ketika dikonfirmasi, Van Doorn mengatakan akan membuat film lain yang berbeda dengan film sebelumnya, yaitu film yang menggambarkan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk permintaan maafnya karena telah menghina Nabi sebelum ia masuk Islam. Dalam pernyataannya kepada surat kabar Saudi Ukaz, ia mendapatkan di dalam Islam apa yang selama ini hilang dalam hidupnya. Ia menjelaskan bahwa hidupnya sebelum masuk Islam bagaikan menangkap angin, dan ia datang ke Mekah untuk berhaji sekaligus memohon ampun serta berdoa agar kesalahannya selama ini terhapuskan. Dia menambahkan bahwa di sini ia menemukan hati yang tenang, dan saya berdoa semoga air mata saya ini mampu menghapus segala dosa yang telah saya lakukan sebelum taubat. Dan saya akan bekerja untuk menghasilkan karya besar untuk melayani Islam dan kaum muslimin setelah kembali dari ibadah haji. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.